warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Hasan Dava dari kelas Fibonacci. Jadi terkait ujian praktek untuk domain natural language processing di sini, saya akan menyampaikan terkait hal yang sudah saya coba, yaitu untuk perbandingan untuk penentuan polaritas dengan pendekatan machine learning dan deep learning untuk analisis sentimen. Jadi konten apa saja atau isi siapa saja yang akan saya sampaikan di sini, saya akan memberikan terlebih dahulu masalah yang saya angkat berkaitan dengan latar belakang dan tujuannya, lalu terkait dataset yang saya gunakan untuk ujian ini, lalu tahap preprocessing yang saya gunakan, dan juga ada fitur ekstraksi yang saya pilih untuk modelnya. Dan ada juga di sini yaitu modeling, yaitu model apa yang saya gunakan, yaitu di sini saya pakai dua pendekatan, yaitu ada machine learning dan deep learning. Dan juga ada performance terkait performa dari setiap model yang saya gunakan. Lalu juga yang terakhir adalah kesimpulan yang saya dapatkan berdasarkan hasil yang saya dapat. Oke, jadi untuk masalahnya sendiri di sini kita tahu ya bahwa analisis sentimen itu adalah teknik dalam domain yang dipelajari di AMS tadi juga, yaitu natural language processing, yang dimana analisis sentimen ini digunakan itu untuk menentukan polaritas atau suatu sentimen dari teks atau data tertentu dengan menentukan makna dari kata tersebut, dia positif atau negatif. Nah, dalam beberapa tahun terakhir itu banyak metode yang dikembangkan untuk melakukan analisis sentimen, seperti pendekatan yang saya pakai yaitu machine learning dan deep learning. Nah, perbandingan penentuan polaritas dengan pendekatan ini ya, yang pertama machine learning itu saya menggunakan algoritma naive Bayes, dan untuk deep learning sendiri saya menggunakan algoritma CNN, di mana analisis sentimen ini merupakan upaya. Jadi pada perbandingan penentuan polaritas ini untuk kedua model tersebut itu terhadap analisis sentimen itu merupakan upaya untuk membandingkan performa dari kedua pendekatan ini dengan yang pasti juga dengan ekstraksi fitur yang berbeda untuk setiap modelnya. Dan juga penentuan polaritas ini dengan jadi selain perbandingan performa tadi, kita dari saya sendiri akan memaparkan bagaimana atau berapa akurasi yang didapat untuk setiap performanya. Dan untuk kedua metode itu, kedua pendekatan tersebut itu menggunakan dataset yang sama, sehingga perbandingannya bisa lebih mendetail dan apple to apple, sehingga hasil nanti yang diharapkan itu dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan, serta memberikan rekomendasi dalam pemilihan metode yang terbaik untuk analisis sentimen pada kondisi yang berbeda atau pada kondisi yang tertentu. Jadi dari tujuannya sendiri, yang pertama adalah memberikan penyelesaian penentuan polaritas untuk analisis sentimen pada dataset komentar Instagram cyberbullying.csv. Yang kedua adalah membandingkan performa dua pendekatan dalam melakukan analisis sentimen dalam penentuan polaritas. Lalu dari kedua pendekatan tersebut, saya akan menyajikan kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan dalam analisis sentimen berdasarkan hasil yang saya dapat. Lalu juga saya akan memberikan pemaparan terkait bagaimana rekomendasi untuk memilih metode yang terbaik, yang tepat untuk analisis sentimen pada kondisi yang berbeda-beda. Oke, jadi untuk datasetnya sendiri itu dataset underscore komentar underscore Instagram underscore cyberbullying.csv yang bisa kita dapat pada link GitHub ini, GitHub di sini. Nah, format datanya CSV, format separated value, dan terdapat beberapa kolom pada dataset ini, yaitu ada ID, ada sentimen, dan ada Instagram comment text. Untuk pelabelannya sendiri, dari 400 baris data itu dia terdiri dari 200 data yang berlabel negatif dan 200 data berlabel positif pada kolom sentimen. Nah, jadi ini adalah deskripsi data yang saya dapat
setelah dilakukan manipulasi, dilakukan perubahan terhadap beberapa parameter yang di sini dengan library pandas. Jadi setelah saya baca, saya inisialisasi datanya pada variabel data. Dan di sini saya pertama merubah beberapa nama kolom ini yang nantinya untuk lebih memudahkan untuk pemanggilannya. Jadi yang sebelumnya ID diganti dengan ID dengan lowercase, lalu sentiment dia diganti dengan label, dan Instagram comment text saya ganti dengan text. Dan juga saya juga mengganti data isi pada label atau sentiment itu, di mana positif dia jadi 1, lalu yang negatif dia jadi 0. Setelah saya baca untuk datasetnya, setelah dibaca datasetnya dengan menggunakan library pandas dan melakukan beberapa manipulasi tadi juga, kita lanjut ke tahap preprocessing, di mana yang pertama ini saya melakukan tahap scaffolding, di mana pada tahap ini yaitu kita mengubah teks menjadi lowercase, lalu menghapus URL apabila ada dalam teks ya, lalu ada angka dan juga ada tanda baca. Jadi kira-kira perubahannya adalah seperti ini, dari raw data menjadi jika di scaffolding dia akan berubah seperti ini. Selanjutnya adalah word normalization, di mana di sini kita mengubah teks yang memiliki bentuk tidak baku dan menghapus stop word yang apabila ada ya. Jadi stop word sendiri adalah kata yang diabaikan dalam prosesan dan biasanya disimpan di dalam stop list. Stop list ini berisi daftar kata umum yang mempunyai fungsi tapi tidak mempunyai arti. Nah, ini pertama ini adalah untuk mengubah kata teks yang tidak baku menggunakan dataset berikut untuk normalisasi. Nah, selanjutnya ini ada stop word removal. Kita menghilangkan kata-kata yang dianggap tidak memiliki arti tadi ya, seperti ini contohnya yang terus ini, sehingga pada hasil software removernya dia itu akan hilang. Selanjutnya adalah stemming, di mana stemming ini merupakan tahap preprocessing data yang digunakan untuk mengubah kata berhubungan menjadi kata dasar. Jadi seperti kita lihat ya, di sini mukanya dan menjadi muka. Jadi dan ini juga berlaku untuk semua teks pada kolom teks ya. Selanjutnya, setelah semuanya dari tahap scaffolding, normalisasi teks, lalu stop word removal dan stemming, kita mengubah pada kolom, kita tambah satu kolom lagi, yaitu kolom clean text yang dia berisi teks yang tadi lakukan preprocessing tadi, sehingga didapat hasilnya seperti ini. Di sini adalah teks awalnya dan di sini adalah clean text ya, atau yang telah dilakukan preprocessing. Selanjutnya adalah terkait fitur ekstraksi. Yang pertama saya menggunakan untuk model pertama, untuk model simulation F bias, di sini saya menggunakan TF-IDF. Jadi TF-IDF atau term frekuensi, inverse document frekuensi, itu metode algoritma yang berguna untuk menghitung bobot setiap kata yang umum digunakan. Metode ini juga terkenal efisien, mudah, dan memiliki hasil yang akurat. Metode ini akan menghitung nilai term frekuensi dan inverse document frekuensi pada setiap token atau kata di setiap dokumen dalam korpus. Secara sederhana, metode TF-IDF digunakan untuk mengetahui berapa sering suatu kata muncul dalam dokumen, sehingga nanti setelah dari bentuk TF-IDF tadi itu akan dijadikan golongan vektor. Yang kita lihat di sini dia bentuknya adalah sparse matrix ya. Dan selanjutnya setelah dilakukan fitur ekstraksi, kita akan milih fiturnya dalam metode chi-square, di mana metode ini untuk mengukur hubungan antar setiap fitur dengan target variabel dan kemudian pilih fitur-fitur dengan nilai chi-square yang paling tinggi. Nah, sehingga setelah kita visualisasikan di sini, kita bisa tahu untuk beberapa fitur-fitur penting ini seberapa penting fitur importance dari TF-IDF, dan juga dijadikan dalam tabel seperti ini, dengan dia memiliki bentuk 400 kali 2315.
Selanjutnya untuk model kedua, untuk model deep learning, saya menggunakan algoritma CNN, dan untuk visualisasinya saya menggunakan GLOVE. Nah, di mana GLOVE itu metode word embedding yang digunakan untuk mengubah kata-kata dalam dokumen menjadi representasi numerik atau vektor yang dapat diproses oleh model. Dari vektor ini nanti itu akan mempresentasikan makna-makna dari kata-kata dengan mempertimbangkan konteks kemunculannya dalam korpus teks. Nah, untuk model pre-trained GLOVE-nya itu saya dapat dari Kaggle pada link tersebut, dari ini, dan saat hasilnya embedding matrix itu saya setelah jika ditampilkan itu dia akan muncul seperti ini. Oke, untuk modelingnya yang pertama adalah naive Bayes, di mana naive Bayes yang saya gunakan, naive Bayes-nya itu adalah Bernoulli naive Bayes. Jadi saya pakai karena sering digunakan untuk klasifikasi dokumen biner yang hanya memiliki dua kelas, di mana pada data yang saya gunakan juga terdapat dua kelas, yaitu untuk positif dan negatif atau 1 dan 0. Nah, untuk CNN sendiri saya pakainya adalah saya pakai karena dia dapat mengenali pola, sering dilakukan pengenalan pola, dan juga CNN itu juga dapat mempelajari fitur-fitur dari data input, fitur-fitur penting dari data input secara otomatis dan mendalam dengan mengaplikasikan operasi konvolusi. Dan untuk setelah kita lihat dari summary-nya, model yang didapat itu seperti ini. Nah, total param, variable param, dan variable param sekian. Dari performanya, untuk yang pertama, untuk model naive Bayes, untuk klasifikasi type-nya seperti ini, dan akurasinya kita dapat 93,79%. Dan jika dilihat dengan condition matrix itu seperti ini ya. Jadi perbandingan antara label dari label yang sesungguhnya dia lalu dan perbandingannya dengan prediksi. Dan di sini untuk label yang sesungguhnya diprediksi dengan misalnya untuk model label 0 yang sesungguhnya diprediksi dengan label 0 itu cukup banyak, begitu juga dengan yang positif. Jadi sehingga didapat akurasi yang cukup bagus. Selanjutnya untuk GLOVE CNN, jadi di sini untuk akurasinya sendiri didapat 72,5%. Dan ini adalah kita split ya menjadi setiap epochnya. Dan di sini saya gunakan early stop juga, jadi untuk menghindari overfitting pada data pada saat dilakukan training. Nah, ini didapat untuk grafik dari akurasi dan lossnya itu seperti ini untuk trainingnya, untuk validasinya. Untuk trainingnya memang cukup bagus dari grafik. Jadi kesimpulan apa yang didapat bahwa untuk menentukan kualitas ini pada dataset yang saya pakai ini bisa menggunakan dua pendekatan yang saya pakai, yaitu machine learning dan deep learning. Dan juga kita juga dapat sebelum itu kita juga harus identifikasi dulu datasetnya, lalu menentukan processing data apa yang akan digunakan serta fitur ekspresinya, dan juga kita modifikasi parameter dalam pemohonan arsitekturnya. Model pertama untuk FBS seperti yang saya bilang menghasilkan akurasi sebesar 93,79% dan akurasi untuk CNN dengan GLOVE word embedding itu sebesar 72,6%. Untuk kelebihan dari model FBS itu performanya cukup baik, lalu dia kecil kompleksitas model sehingga mudah diimplementasikan dan lebih cepat dalam proses pelatihan. Dalam prakteknya sendiri, naive Bayes itu dapat memberikan hasil yang baik dalam tugas-tugas analisis sentimen, terutama pada data set yang relatif besar dan memiliki keistimewaan antara kelas positif dan negatif. Seperti yang tadi data setnya kan dia memiliki 200 positif 200 negatif. Kekurangannya sendiri tidak dapat mempelajari relasi antar kata dan juga tidak dapat mengatasi noise atau ambiguitas data yang kompleks. Untuk CNN sendiri, dia kelebihannya dapat memperoleh representasi yang lebih baik, dan kekurangannya konektivitas modelnya itu cukup tinggi dan potensi untuk overfittingnya juga cukup tinggi. Jadi jika dataset pendek, untuk rekomendasinya dataset pendek kita bisa pakai model FBS. Untuk dataset memiliki struktur kompleks kita bisa pakai CNN.
Lalu juga untuk memvalidasi fitur yang kompleks dan subtil pada data teks, kita bisa pakai model CNN dengan Graph Embedding. Dan juga jika ingin menghindari overfitting, kita bisa memakai model TF-Bayes dengan TF-IDF. Dan juga jika kita ingin memperhatikan untuk mendapatkan representasi kata yang lebih baik, model CNN dengan Graph itu dapat menjadi pilihan. Karena Graph Embedding memang untuk mendapatkan representasi katanya itu lebih baik daripada model TF-IDF. Namun pada kasus ini kan akurasi dari TF-Bayes itu lebih tinggi, karena kita lihat dari dataset dan mungkin hal-hal lain yang mempengaruhi. Sehingga pemilihan metode atau model terbaik untuk analisis sentimen itu dapat disesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda. Antara lain dari research, panjang data teks, struktur data teks, keinginan untuk memiliki struktur kompleks dan subtil pada data teks, dan juga keinginan untuk mengenali overfitting yang tadi disebutkan, dan juga serta keinginan untuk mendapatkan representasi kata yang lebih baik. Oke, mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan untuk hasil ujian praktek natural language processing yang sudah saya kerjakan. Saya Piasa Dava dari kelas Fibonacci. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.